Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisnawati Sitinjak dengan NPM C1C0201550. Nah, pada video ini saya akan mereview pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan 2 pada pertemuan yang ke-7. Di video ini, saya akan melanjutkan video ekuitas kemarin tentang preference share atau saham utama. Selanjutnya, beberapa fitur saham istimewa, keistimewaan dalam kaitan. Yang pertama, itu ada preference untuk dijadikan pemegang saham, preference untuk mendapat hak atas dividen lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Selanjutnya yang kedua, itu ada preference untuk aset dalam hal likuidasi. Ketika perusahaan dinyatakan bangkrut, kemudian asetnya dilikuidasi, maka hasil penjual aset tersebut akan dialokasikan kepada kreditor. Kedua, pemegang saham preference, dan terakhir itu ke pemegang saham biasa. Tiga, itu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, callable pada pilihan korporasi. Artinya dapat dilunasi dipercepat. Kelima, non-voting, tidak ada hak suara yang dimiliki pemegang saham preference. Kemudian ada akuntansi preference. Akuntansi untuk saham preference pada saat penerbitan mirip dengan akuntansi untuk saham biasa. Korporasi dapat melampirkan preference atau batasan apapun asalkan tidak melanggarnya hukum pendirian negara. Nah, di sini terdapat fitur-fiturnya, yaitu yang pertama ada kumulatif, yang kedua itu berpartisipasi, yang ketiga itu convertible, dapat dihubungi dan dapat ditukarkan. Selanjutnya di sini masuk ke dalam kebijakan dividen. Dividen merupakan bagian dari ekuitas. Dividen itu adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Beberapa perusahaan membayar dividen dalam jumlah sama dengan laba ditahan yang tersedia secara legal. Mengapa? Pertama, karena menjaga kesepakatan dengan kreditur. Yang kedua, itu bertemu perusahaan persyaratan. Yang ketiga, itu untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Keempat, untuk memperlancar pembayaran dividen. Yang kelima, untuk membangun bantalan terhadap kemungkinan kerugian. Dan selanjutnya masuk ke dalam keuangan kondisi dan pembagian dividen. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, sebelum mengumumkan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen itu. Selanjutnya yang kedua itu sebaiknya tidak membayar dividen, kecuali keduanya hadir dan masa depan posisi keuangan itu menjamin distribusi. Nah, selanjutnya di sini ada jenis dividen. Jenis dividen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada dividen tunai. Dividen tunai itu yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk cash. Selanjutnya yang kedua itu ada dividen properti. Dividen properti ini adalah dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk aset lain seperti properti. Selanjutnya yang ketiga itu ada likuidasi. Likuidasi dividen. Nah, ini maksudnya adalah dividen yang dibayarkan perusahaan yang diambil dari saldo laba. Jika saldo laba itu tidak mencukupi, maka dividen yang dibagikan diambil dari ekuitas yang lain. Selanjutnya yang keempat itu ada bagikan dividen. Pembagian dividen saham dibagikan secara proporsional. Nah, semua dividen kecuali dividen saham ini akan dibagikan total ekuitas perusahaan itu turun
Sedangkan share dividen menjadikan total ekuitas perusahaan tetap, bukan meningkat, tetapi tetap. Nah, ada dua keistimewaan saham preference dari sisi dividen. Yang pertama itu mendapatkan hak menerima dividen lebih dulu dibandingkan ordinary shareholders atau yang biasa disebut dengan saham biasa. Dan yang kedua, itu ada fitur di mana dividennya bersifat kumulatif. Lalu di sini ada lagi namanya dividen tunai. Dewan Direksi memberikan suara pada deklarasi dividen tunai. Dividen tunai yang diumumkan adalah kewajiban. Perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen tunai atas saham treasury. Nah, di sini ada 3 tanggal dividen tunai. Yang pertama itu ada tanggal deklarasi. Yang kedua itu ada tanggal pencatatan. Dan yang terakhir itu ada tanggal pembayaran. Selanjutnya itu ada namanya dividen properti. Dividen properti ini merupakan dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk aset lain seperti properti atau investasi. Pada saat perusahaan mengumumkan bahwa dia akan membagikan dividen properti, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah dia akan menilai kembali nilai properti atau nilai aset selain kas yang disepakat sebesar nilai wajar itu. Nah, dividen properti ini ada 2. Yang pertama itu mercury. Dividen terhutang dalam aset selain utang tunai. Yang kedua, itu ada Jupiter, yang nyatakan kembali pada nilai wajar properti yang akan didistribusikan dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian. Kemudian itu ada namanya likuidasi dividen. Likuidasi dividen ini setiap dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang disetor oleh pemegang saham. Lalu ada pembagian dividen. Pembagian dividennya itu yang pertama itu penerbitan oleh perusahaan sahamnya sendiri kepada pemegang saham secara pro rata tanpa menerima Kedua itu namanya par nilai. Bukannya adil nilai digunakan untuk mencatat dividen saham. Yang ketiga itu membagikan dividen tidak mempengaruhi setiap aset atau kewajiban. Yang keempat itu ada entry journal yang mencerminkan reklasifikasi ekuitas. Yang kelima, hal biasa saja, bagikan dividen yang dapat dibagikan dilaporkan dalam bagian ekuitas sebagai tambahan untuk berbagi modal biasa. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam membagikan saham. Alasan mengapa perusahaan mengeluarkan saham dividen. Yang pertama itu karena ia memenuhi harapan dividen pemegang saham tanpa mengeluarkan uang tunai. Yang kedua itu untuk meningkatkan daya jual saham korporasi. Selanjutnya yang ketiga itu untuk menekankan sebagian ekuitas telah diinvestasikan kembali secara permanen dalam bisnis. Lalu ada bagikan split dan bagikan dividen. Yang dibedakan ini menjadi 2. Yang A itu pembagian saham berbeda dari dividen saham. Bagaimana? Yang A bagikan membelah, yang artinya meningkat jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai nominal atau nilai yang dinyatakan per saham. Selanjutnya yang B itu bagikan dividen. Nah, bagikan dividen ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama meningkatkan jumlah saham luar biasa.
Selanjutnya yang kedua, melakukan tidak mengurangi per nilai. Yang ketiga, meningkat nilai nominal total dari saham beredar. Nah, mungkin itulah pembahasan dari saya mengenai preferencer atau saham utama. Sekian dan terima kasih.